Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang manis, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas soal latihan ujian sekolah. Langsung saja, teman-teman cermati di sini untuk soal yang pertama itu adalah soal persamaan nilai mutlak. Teman-teman cermati di sini soalnya. Cara yang cepat untuk menyelesaikan fungsi f(x) ditambah dengan fungsi gx, kemudian dikalikan dengan fungsi f(x) dikurangi dengan fungsi gx sama dengan kan 0. Kita selesaikan, perhatikan di sini, yang depan ini kita tambah, kemudian yang belakang ini dikurangi. 3x ditambah 2x yaitu 5x, 10 dikurangi 5 itu 5, yang belakang 3x dikurangi 2x yaitu x, 10 dikurangi min itu plus 5, 10 ditambah 5 yaitu 15 sama dengan 0, tinggal kita selesaikan. Yang depan kita selesaikan, kemudian yang belakang ini kita selesaikan, diperoleh 5x sama dengan negatif 5, x sama dengan negatif 5 dibagi 5 yaitu negatif 1. Yang belakang, x ditambah 15 sama dengan 0, x sama dengan negatif 15. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 1, negatif 15. Soal yang kedua ini tentang pertidaksamaan rasional. Langkah pertama itu kita mencari pembuat 0. Pembuat 0 untuk pembilang yaitu x ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3. Sedangkan untuk penyebut, x dikurangi 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Dari pembuat 0 yang sudah kita tentukan, kita buat garis bilangan. Yang sebelah kiri yaitu negatif 3, kemudian yang sebelah kanan yaitu 5. Teman-teman perhatikan, karena di sini tidak ada tanda sama dengan, maka negatif 3 ini tidak ikut dan 5 juga tidak ikut, sehingga di sini lubang. Untuk menentukan tanda, cara yang gampang, misalkan saja tanda yang sebelah kanan ini bisa positif, kita masukkan salah satu angka di sebelah kanannya 5, misalkan x sama dengan 6. Kita masukkan 6 ditambah 3 yaitu 9 dibagi 6 dikurangi 5 yaitu 1, 9 dibagi 1 itu hasilnya positif. Sehingga tanda yang di sebelah kanan ini positif. Dengan cara yang sama untuk yang tengah dan yang paling kiri ini kita masukkan ke soal. Karena yang disuruh menentukan itu lebih dari 0, jadi kita pilih yang bertanda positif. Dengan demikian penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari 5. Kita lanjutkan soal nomor 3 yaitu tentang persamaan sumbu simetri. Untuk menentukan persamaan sumbu simetri, teman-teman ingat kembali langkah pertama kita tentukan yaitu A, B, dan C. A itu adalah koefisien di depan x kuadrat. Dengan demikian A itu sama dengan negatif 1. Sedangkan B itu koefisien dari x yaitu negatif 2 dan C itu yang tidak ada x-nya yaitu 5. Persamaan sumbu simetri itu dicari dengan rumus x sama dengan negatif B dibagi 2A. Tinggal kita masukkan negatif B-nya diganti dengan min 2 dibagi 2 dikalikan A yaitu negatif 1. Kita selesaikan. Negatif 2 yaitu 2 dibagi 2 dikalikan negatif 1 yaitu negatif 2
2 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya X sama dengan negatif 1. Soal yang nomor 4 ini mudah sekali. Kita gunakan cara yang super cepat. Teman-teman perhatikan di sini. Posisi X kita tukar dulu. Posisi X harus berada di depan baik pembilang maupun penyebut. Setelah itu kita tukar antara A dan D dengan cara D ini dilawan jadi min D, kemudian A dilawan jadi min A. Dengan mudah bisa kita selesaikan. Soalnya 4X ini kita geser ke depan sehingga diperoleh Fx sama dengan 5X dikurangi 3 dibagi 4X dikurangi 7. Min 7. Ini kita lawan jadi 7. Kita tukar dengan 5 dilawan jadi min 5. X tidak sama dengan 5/4. Teman-teman perhatikan sekali lagi. Posisi X harus di depan. Kemudian min 7 ini kita lawan jadi 7. Kita tukar dengan 5 dilawan jadi min 5. Soal selanjutnya yang kelima bisa dilihat di sini. Kita gunakan trik yang super cepat. Cara mudahnya teman-teman cermati di sini. Untuk menentukan panjang lintasan bola sampai bola berhenti, yang mudah yaitu tinggi semula 6 kita kalikan dengan memantulnya, ini kita jumlah, kemudian kita cari selisihnya. 4 ditambah 3 dibagi selisihnya yaitu 4 dikurangi 3 dikalikan dengan tinggi mula-mula. Diselesaikan 4 tambah 3 yaitu 7 dibagi 4 dikurangi 3 yaitu 1, 7 dibagi 1 yaitu 7, 6 dikalikan 7 sama dengan 42. Dengan melihat soal ini kita sudah langsung bisa menyelesaikan, yaitu 6 dikalikan ini dijumlah 7, kemudian selisihnya 1, 7 dibagi 1 yaitu 7, 6 dikalikan 7, 42. Jadi panjang lintasan bola sampai bola berhenti yaitu 42 meter. Soal yang ke-6. Ini tentang barisan aritmetika. Untuk menentukan beda, maka kita eliminasi antara kedua suku. U12 itu A ditambah adiknya 12 yaitu 11. 11B sama dengan 57. U5 sama dengan A ditambah adiknya 5 yaitu 4B sama dengan 22. Kita eliminasi, kita kurangi. 11B dikurangi 4B yaitu 7B sama dengan 57 dikurangi 22, 35. B sama dengan 35 dibagi dengan 7 yaitu 5. B sama dengan 5 kita substitusi ke salah satu yang mudah yaitu yang kedua saja. A ditambah 4B sama dengan 22. B diganti dengan 5. Kita selesaikan. A ditambah 4 kali 5 sama dengan 22. A ditambah 20 sama dengan 22. A sama dengan 22 dikurangi 20 yaitu 2. Yang ditanyakan adalah suku ke-20. U20 sama dengan A ditambah 19B. Kita masukkan, A-nya kita ganti dengan 2, ditambah 19 dikalikan B diganti dengan 5. Kita hitung, diperoleh 2 ditambah 95 sama dengan 97. Jadi, suku ke-20 barisan aritmatika tersebut adalah 97. Nilai dari 5 cos kuadrat 60 derajat ditambah 3 kotan kuadrat 30 derajat dikurangi 2 sin kuadrat 45 derajat. Tinggal kita selesaikan. Cos 60 derajat yaitu 1/2 kita gantikan di sini. Kotan 30 derajat yaitu akar 3. Sin 45 derajat itu 1/2 akar 2. Kita hitung. 5 dikalikan 1/2 kuadrat ditambah 3 dikalikan akar 3 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 1/2 akar 2 dikuadratkan. Kita selesaikan.
1/2 dikuadratkan yaitu 1/4, akar 3 dikuadratkan 3, 1/2 akar 2 kalau dikuadratkan itu artinya dikalikan sekali lagi, 1/2 dikalikan 1/2 yaitu 1/4, 1/4 akar 2 dikalikan akar 2 yaitu 2, sehingga diperoleh 1/4 dikalikan 2 itu adalah 1/2. Tinggal kita hitung, 5 dikalikan 1/4 yaitu 5/4, ditambah 9 dikurangi 1 diperoleh hasil 5/4 ditambah 9 dikurangi 1 yaitu 8. Kita samakan penyebutnya, 8 kita ubah 32/4 sehingga hasilnya 37/4. Jadi hasil akhirnya adalah 37/4. Soal yang ke-8 bisa dilihat di sini. Kalau kita gambarkan itu tinggi tangga itu 3 meter, kemudian jarak puncak tangga ke tanah itu 1,5 meter. Teman-teman ingat kembali, kita gunakan perbandingan trigonometri. Perbandingan yang kita pakai yaitu cos sami. Cos itu samping sudut dibagi miring. Miring itu di depan tanda siku. Tinggal kita masukkan sampingnya itu 1,5, miringnya itu 3, 1,5 dibagi 3 sama dengan 1/2. Cos yang hasilnya 1/2 di kuadran 1 yaitu 60 derajat. Jadi sudut antara tangga dengan tembok adalah 60 derajat. Soal nomor 9 ini tentang inverse matrix. Yang ditanyakan adalah inverse matrix M. Sedangkan M sama dengan L dikurangi K. Kita selesaikan dulu L dikurangi K. Untuk menyelesaikan pengurangan, maka kita tinggal menyelesaikan 3 dikurangi dengan 4. 3 dikurangi 4 yaitu negatif 1. 1 dikurangi negatif 2, 1. Min jadi plus, 1 ditambah 2, 3. 1 dikurangi negatif 1 yaitu 2. 5 dikurangi 1 itu 4. Langkah berikutnya yaitu kita tentukan determinan dari M. Perkalian diagonal utama yaitu negatif 1 dikalikan 4 dikurangi perkalian diagonal samping 2 dikalikan 3. Negatif 1 dikalikan 4 yaitu negatif 4 dikurangi 2 kali 3 6 diperoleh hasil negatif 10. Untuk menentukan inverse matrix yaitu 1 dibagi det M dikalikan adjoint matrix M. Tinggal kita masukkan saja determinannya yaitu negatif 10 dikalikan adjoint dari matriks M. Caranya diagonal utama ini kita tukar, 4 ditukar dengan negatif 1, sedangkan diagonal samping itu kita lawan, tidak usah ditukar. Negatif 1-nya kita kalikan ke setiap elemen yang ada pada matriks, sama dengan 1/10 dikalikan negatif 4, kemudian negatif 1 dikalikan negatif 3 itu 3, negatif 1 dikalikan negatif 2 ini 2, negatif 1 dikalikan negatif 1 yaitu 1. Jadi inverse matrixnya bisa dilihat di sini, inilah hasilnya. Soal yang nomor 10 kita gunakan cara yang mudah saja. Ini soal tentang program linier. Untuk menentukan nilai maksimum dengan catatan ini tandanya sama, kalau kurang dari sama dengan itu kurang dari sama dengan semua. Langkah yang pertama kita tentukan K1 yaitu koefisien dari X dibagi dengan koefisien dari Y, 2 dibagi 3. Untuk pertidaksamaan berikutnya kita tentukan koefisiennya juga. Yang kedua yaitu K2 sama dengan 2 dibagi 1. 2 itu koefisien dari X, sedangkan 1 ini adalah koefisien dari Y. 2 dibagi 1 yaitu 2.
Langkah berikutnya fx, y sama dengan 3x ditambah 2y. Koefisiennya yaitu 3, ini dari x, dibagi 2, ini adalah koefisien dari y. 3 dibagi 2 yaitu 1/2. Karena K itu terletak di antara K1 dan K2, maka nilai maksimum itu ada pada perpotongan kedua garis. Kita tidak perlu menggambar, kita langsung tentukan saja koordinat titik potongnya dengan cara eliminasi dari kedua persamaan. Kita selesaikan. 3y dikurangi y yaitu 2y, 12 dikurangi 8 itu 4, diperoleh y sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Y sama dengan 2, kita substitusi ke salah satu, yang mudah itu yang kedua. Y diganti 2, 2x ditambah 2 sama dengan 8. 2x sama dengan 8 dikurangi 2 yaitu 6. X sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Koordinat titik potong itu 3,2. Setelah kita tentukan koordinat titik potong, tinggal kita masukkan ke fungsi objektif dengan cara x diganti dengan 3 dari titik potong yang ada di sini. Kemudian y diganti dengan 2. Kita selesaikan. 3 kali 3 yaitu 9. Ditambah 2 kali 2 yaitu 4. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Jadi nilai maksimumnya adalah 13. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar. Semoga sukses dalam menempuh ujian. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.